Halo semuanya, berjumpa lagi dalam episode Historical Insight. Video kali ini kita akan membahas yang ada di benua Eropa sana dan pada era abad pertengahan. Biasanya pada akhir tahun itu banyak sekali yang meramal apa yang terjadi di tahun berikutnya. Baik atau buruk, kita tidak akan pernah tahu. Dan banyak TV lokal dan TV luar negeri pun banyak yang mengangkat ramalan-ramalan ini. Dan dalam video ini kita akan membahas salah satu tokoh fenomenal yang ada di dunia ramal-meramal dan prediksinya itu akurat, Michel de Nostredame. Kalian tahu siapa dia? Beliau adalah pakar astrologi, dokter, dan peramal. Tokoh ini mempunyai daya tarik yang kontroversial dan tokoh ini lebih dikenal dengan nama Nostradamus. Nostradamus lahir pada tanggal 14 Desember atau tanggal 21 Desember pada tahun 1503. Pokoknya di antara tanggal 2 itu, karena tidak ada yang pernah tahu tepatnya kapan ia lahir. Nostradamus lahir di Prancis bagian selatan, tepatnya di Saint-Rémy-de-Provence. Ia merupakan satu dari 9 bersaudara yang masih keturunan Yahudi. Kakeknya, Guy Gazonet, mengganti namanya dengan nama Pierre de Nostredame, sehingga nama keluarganya berganti Nostredame setelah masuk Katolik untuk menghindari inkusisi pada masa abad pertengahan. Inkusisi itu adalah penyelidikan atau pemeriksaan oleh gereja pada abad pertengahan yang melibatkan penyiksaan karena tidak seiman dan sejalan. Pada umur 15 tahun, Nostradamus masuk ke Universitas Avignon. Di sana ia belajar tentang tanaman obat-obatan. Dan sedari kecil ini Nostradamus ini diajari oleh kakeknya yang berasal dari ibunya yang bernama Jean de Saint-Rémy tentang matematika, ilmu astrologi, dan Nostradamus ini juga seorang poliglot, yaitu dia bisa berbahasa banyak, contohnya Latin, Yunani, dan Ibrani. Jadi kakeknya ini merupakan tokoh penting dalam pendidikan si Nostradamus itu sendiri. Namun setelah Nostradamus belajar selama 1 tahun di Universitas Avignon, ia harus berhenti dan keluar karena adanya wabah pes, jadi semua universitas tutup. Kemudian ia berkelana selama 8 tahun ke seluruh Prancis, Italia, dan Spanyol untuk mempelajari tanaman obat sambil bekerja sebagai apoteker dan membantu korban wabah. Pada tahun 1529 ia belajar di Universitas Montpellier. Universitas ini sudah ada dan masih berdiri sampai sekarang. Jadi kalian bisa bayangin berapa tahun, berapa tua si universitas ini. Namun tak lama kemudian dia dikeluarkan karena ketahuan bekerja sebagai apoteker. Mengapa demikian? Karena pihak universitas meyakini bekerja sebagai apoteker itu lebih rendah daripada menjadi dokter, dan lagi pula dia belum mempunyai lisensi. Dan masih menjadi perdebatan dan tidak ada yang pernah tahu si Nostradamus ini menyelesaikan kedokterannya atau tidak. Yang pasti dokumen pengeluarannya itu masih tersimpan di perpustakaan di universitas tersebut. Selama Nostradamus melakukan perjalanan ke Prancis dan Italia, ia banyak menemukan dan melihat pasien wabah tersebut belum ada obatnya. Dan banyak dokter kala itu menyembuhkan pasien dengan cara membuat ramuan yang terbuat dari merkuri, mengangkat darah dari pasien sebagai salah satu terapi, dan membalut pasien dengan jubah yang sudah dilumuri bawang putih.
Nostradamus tidak seperti itu. Usahanya dia lebih progresif dan tidak mengangkat darah dari pasien, tapi dia lebih ke mendorong para orang-orang ini untuk lebih higienis dan pemindahan mayat yang sudah terinfeksi di jalan-jalan kota ke tempat yang sepi. Nostradamus ini semakin dikenal dengan rose pill-nya atau pil mawar yang telah ia ciptakan sebagai obat mengobati wabah pes. Karena semakin terkenal, ia banyak mendapat dukungan finansial dari warga Provence saat itu. Pada tahun 1531 ia diundang oleh salah satu sarjana terkemuka yang bernama Jules César Scaliger di Agen, dan di kota tersebut ia menikah, mempunyai 2 anak. Namun sayangnya pada tahun 1534 istri dan 2 anaknya itu diyakini meninggal karena wabah pes. Peristiwa tersebut itu terjadi ketika Nostradamus dalam perjalanan medis ke Italia. Karena dia tidak bisa menyembuhkan 2 anak dan istrinya itu, menyebabkan dia dijauhi oleh masyarakat dan rekan sarjana terkenalnya itu. Beberapa tahun setelah peristiwa memilukan itu, pada tahun 1538 Nostradamus harus berurusan dengan penyelidikan gereja dengan tuduhan bid'ah. Ketika ia dipanggil untuk menghadap gereja, ia dengan bijak lebih memilih meninggalkan Prancis dan melakukan perjalanan ke Italia, Turki, dan Yunani. Selama perjalanannya tersebut, ia mengalami kebangkitan batiniah seperti cenayang. Ada salah satu kisah dalam perjalanannya tersebut, ia bertemu sekelompok biarawan Fransiskan dan meramalkan salah satu biarawan tersebut adalah calon paus. Akhirnya biarawan yang bernama Felice Peretti ditahbiskan menjadi Paus Sixtus kelima pada tahun 1585, memenuhi ramalan Nostradamus. Setelah Nostradamus ini melakukan perjalanan yang jauh dan cukup aman dari pemeriksaan gereja, ia kembali ke Prancis. Tepatnya ia tinggal di Salon de Provence, dan pada tahun 1547 ia menikah dengan Anne Prosang dan mempunyai 6 anak, 3 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Dia juga membuat 2 buku tentang kedokteran. Yang pertama terjemahan Galen, The Roman Physician, dan The Trade Les Fermendes, itu buku tentang untuk mengobati pasien wabah dan pengolahan kosmetik. Setelah beberapa tahun tinggal di Salon de Provence, Nostradamus mulai mempelajari dunia spiritual. Ia menghabiskan berjam-jam lamanya untuk mendalami ilmu spiritual ini dengan meditasi. Biasanya ia meditasi di depan mangkok yang berisi air dan ramuan obat. Selama meditasinya tersebut, ia mengalami kesurupan atau trance dan mendapatkan penglihatan. Penglihatan tersebut menjadi dasar untuk meramal masa depan. Pada tahun 1550, Nostradamus menulis almanak pertamanya, yaitu tentang informasi astrologi tahun-tahun berikutnya. Almanak tersebut sangat disukai orang-orang, berguna sekali bagi petani, pedagang, yang isinya itu sedikit cerita lokal dan prediksi tahun-tahun berikutnya. Almanak tersebut membuat dia juga terkenal ke seluruh Prancis dan mendapat tanggapan yang sangat luar biasa yang mendorong Nostradamus menulis buku lebih banyak lagi. Pada tahun 1554,
ramalan Nostradamus ini menjadi karya utuh dalam karya almanaknya, dan ia berencana membuat mahakarya yang berjudul Centuries, dan ia berencana menulisnya itu dalam 10 jilid yang berisi 100 prediksi untuk 2000 tahun ke depan. Pada tahun 1555 akhirnya ia mengeluarkan Les Prophecies atau The Prophecies dalam bahasa Inggris, yaitu tentang ramalan yang mempunyai jangka panjang. Ada fakta menarik di sini, yaitu si Nostradamus ini merasa khawatir dan takut terhadap ini pemeriksaan gereja itu. Akhirnya ia merancang metode mengaburkan ramalannya ini menggunakan syair bersaja 4 dan bahasanya itu campur-campur, yaitu ada Itali, Yunani, Latin, dan Provençal. Jadi Nostradamus ini semakin terkenal. Banyak juga orang-orang yang menganggap dia itu jelek-jelek, seperti penipu, peramal palsu, pelayan iblis, dan sebagainya. Tapi ada juga orang-orang ini mempercayai ramalan Nostradamus diilhami dari spiritual yang mendalam. Nostradamus juga terkenal di elit bangsawan Eropa, dan dia punya fans, yaitu Catherine de Medici. Ia adalah istri Raja Henry II dari Prancis yang merupakan pengagum terbesarnya. Catherine de Medici setelah membaca The Prophecies, ia menemukan tidak ada nama keluarganya di situ. Pokoknya tidak ada kejanggalan. Oleh karena itu, Catherine de Medici ini mengundang Nostradamus ke Prancis dan menyuruhnya untuk membuatkan horoskop untuk anak-anaknya. Beberapa tahun kemudian, Nostradamus diangkat menjadi penasehat dan dokter bagi Raja Henry II. Pada tahun 1556, saat bertugas sesuai kapasitasnya sebagai penasihat raja, Nostradamus juga menjelaskan ramalan lain dari Centuries I yang diasumsikan merujuk pada Raja Henry itu sendiri. Ramalan itu mengisahkan tentang singa muda. Disebutkan bahwa singa muda yang akan mengalahkan singa yang lebih tua di medan pertempuran. Singa muda akan menembus mata yang lebih tua dan dia akan mati dengan kejam. Nostradamus memperingatkan raja bahwa dia harus menghindari seremonial jousting, yaitu kontes olahraga abad pertengahan di mana dua lawan menunggang kuda, biasanya kesatria, bertarung dengan tombak. Mungkin Raja Henry mengabaikan, dan tepatnya 3 tahun kemudian, ketika Raja Henry berusia 41 tahun, sebuah turnamen atau seremonial jousting diadakan di dekat Place de Vaux untuk merayakan perdamaian Ketu Komprezi dengan musuh lamanya Habsburg di Austria, dan untuk merayakan pernikahan putrinya Elizabeth dari Valois dengan Raja Philip II dari Spanyol. Saat pertandingan jousting, Raja Henry II terluka di matanya oleh pecahan tombak Gabriel Montgomery, kapten satuan pengawal Raja Skotlandia. Terlepas dari upaya ahli bedah kerajaan, kerusakan mata dan otak raja yang tidak bisa diobati dan menyebabkan kematiannya oleh sepsis atau keracunan darah pada 10 Juli 1559 setelah permainan jousting match seperti yang disebutkan oleh Nostradamus. Nostradamus menyatakan bahwa ramalannya ini berdasarkan dari judicial astrologi, yaitu ia menghitung benda-benda langit yang ada hubungannya dengan bumi. Judicial astrologi ini sering dipakai di abad pertengahan dan awal Renaissance yang dianggap sesat oleh gereja Katolik karena berbeda, yang diterima adalah astrologi alam. Di masa tuanya, Nostradamus ini menderita sakit encok dan radang sendi, dan karena tidak ada pengobatan dan komplikasi, ada penyumbatan juga, akhirnya dia kena gagal jantung
Sebelum meninggal, ia mewariskan seluruh hartanya kepada anak-anak dan istrinya. Ia meninggal tepat pada tanggal 2 Juli 1566. Pada tahun 1672, Garensières adalah orang yang pertama menerjemahkan buku Nostradamus ke dalam bahasa Inggris, menciptakan teks dwi bahasa The True Prophecies or Prognostication dari Michel Nostradamus. Nostradamus ini menjadi salah satu tokoh berpengaruh di era Renaissance, dan uniknya ramalan-ramalan Nostradamus ini diketahui dan dipahami setelah peristiwa tersebut terjadi. Contohnya kematian Henry II, kebangkitan Nazi, dan sebagainya. Sekian episode kali ini. Kalau kalian suka episode kali ini, please like, share, dan subscribe. Dan komen di bawah mau bahas sejarah apa untuk video selanjutnya. See you next episode. Ciao.